buang sampah banyak di rumahnya, dia kemudian bisa reset kembali, refresh kembali, recharging kembali. Ketika dia full energi, dia keluar rumah dan dia keluarkan energi itu di luar rumah. Kasihan sekali orang-orang di rumah, hanya mendapatkan sampah-sampah dari mental problem yang dialami oleh ayah dan ibunya. Saya nggak mau pulang sebagai zombie. Saya pulang pengen sebagai ayah beneran, sebagai suami yang masih punya energi cinta, perhatian. Sehingga ketika saya pulang ke rumah disambut sama anak saya masih bisa bermain dengan dia dan itu gak dibuat-buat. Anak saya yang kecil, Arturul, yang 6 tahun, kan hobinya reok ponorogo. Kalau saya pulang, saya nyimpan kendaraan, saya masuk, dia udah nunggu di belakang pintu. Begitu saya buka pintu, dia langsung. Kebayang kalau dia lagi gini-gini terus saya, karena udah jadi zombie, kasihan kan? Makanya karena saya udah saving my energy, begitu dia gini-gini, saya buka pintu, saya langsung juga. Akhirnya kita berdua. Terus dia guling-guling, "Dek, kenapa dek?" "Bentar Pak, aku lagi kesurupan." Wow. Bercanda, tapi ya seru-seruan sama anak. Atau yang anak gadis, Aisyah, Maryam, mereka senangnya deep talk sama saya. Kebayang kalau mereka lagi butuh saya, pengen deep talk, "Bah, aku pengen curhat, bah, aku pengen ngobrol." "Ya kak, ntar ya Bapak bikin kopi dulu," saya bikin kopi. Karena tempat favorit kita itu meja makan, dan kita punya kebiasaan, walaupun bukan rule ya, karena saya nggak suka bikin rule, saya lebih suka awareness. Kita punya kebiasaan di meja makan itu nggak buka handphone. Saya bikin kopi, duduk, mau ngobrol apa kak gitu. Dia ngobrol, dia deep talk, dia curhat. Kebayang kalau dia curhat sementara energi saya udah terkuras habis, udah low bat, gimana respon saya? Paling, "Udah kak, gak usah dipikirin, hidup memang kayak gitu." Paling gitu-gitu doang. Tapi karena saya masih menyimpan energi yang besar, begitu dia curhat, dia deep talk, saya pasti akan merespon, bukan dengan verbal aja, dengan ekspresi, dengan energi positif. Saya mencoba untuk bercerita, menyemangati dia, bikin dia feel alive dengan hidupnya. Jangan sampai dia cuma merasa kayak gak seru banget dia cerita ke bapak, akhirnya besok dia gak akan cerita lagi ke saya. Alhamdulillah sampai sekarang mereka masih senang cerita ke saya. Jadi nggak ada rahasia. Itu yang saya jaga kan dari anak-anak gadis. Karena kalau mereka punya rahasia kan bahaya. Saya nggak bisa jaga mereka lagi. Tentang perasaannya, tentang masalah hatinya, tentang masalah dengan temennya, dengan apa, dia cerita. Terutama tentang masalah visi dan cita-citanya. Karena saya suka banget membangun mereka mind map, tentang sebuah karir segala macam, mereka suka cerita itu. Ini butuh energi teman-teman. Jadi kalau saya nggak belajar ignoring, belajar men-skip, belajar memilih dan memilah mana yang boleh saya respon, mana yang nggak perlu saya respon, maka saya akan menghabiskan energi saya for nothing. Dan saya nggak akan memberikan energi yang besar itu untuk keluarga yang berharga. Itulah hidup kita, teman-teman. Sehingga Allah mengatakan, "Wahjurhum hajran jamila." Tinggalkan mereka, nggak usah kamu ladeni kata-kata mereka. Sehingga ketika orang-orang membicarakan Nabi, rajulun abtar, laki-laki yang mandul, Nabi pergi. Sahir, penyihir, Nabi pergi. Majnun, orang gila, Nabi pergi. Karena kata Allah, wahjurhum, tinggalkan mereka. Jangan kamu ladenin mereka. Jangan berdebat dengan mereka. Hanya akan menghabiskan energi kamu. Terus kalau kita tinggalkan mereka ngerasa menang gimana? Kalau kita diam aja terus mereka makin senang membuat konten gimana? Komennya makin banyak gimana? Makin FYP gimana? Kata Allah di ayat ke-11, dan ini yang paling penting. Wadharni wal mukadzibin, biar aku aja yang hadapin mereka. Itu indahnya Al-Quran. Ketika Allah ngasih nasihat kepada hamba-hambanya, wahai hambaku yang sedang dibully, wasbir ala ma yaqulun, bersabarlah terhadap ucapan mereka ya. Wahjurhum, tinggalkan mereka, kamu jangan ikut-ikutan sama mereka. Terus nanti gimana ya Allah? Wadharni wal mukadzibin, biar aku yang hadapin mereka. Allah belain kita loh. Allah pasang badan loh buat kita. Allah nggak pengen kita repot. Allah nggak pengen kita capek. Sehingga Allah bilang, udah tinggalin aja, biar aku yang hadapin mereka. Ayatnya gitu banget. Wadharni wal mukadzibin, biar aku yang akan menghadapi orang-orang yang pendusta itu. Maka sekarang pertanyaannya, kalau kita lagi dibully, disakiti, diomongin orang, kita lebih memilih untuk menghadapinya sendiri atau biar Allah aja yang hadapin? Gimana caranya biar Allah yang hadapin? Caranya, amalkan ayat ke-10 surat Al-Muzammil, maka Allah yang akan menjalankan ayat ke-11. Bagian kita ayat 10, bagian Allah ayat ke-11.
Apa ayat ke-10-nya? Sabar, jangan bereaksi, wahjurhum, tinggalkan mereka. Bagian Allah, wadharni wal mukadzibin, biar aku yang hadapi mereka.